Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan rekomendasi raket buat teman-teman semua yang dalam permainan itu suka smash-smash, suka gebuk-gebuk. Pokoknya dalam permainan itu dominan mengandalkan powerful smash. Ini ada raket dari berbagai brand ya, dengan harga yang bervariasi, under 1 juta semuanya, dengan range 200 sampai 900 ribuan ya. Tinggal nanti kalian sesuaikan aja dengan budget teman-teman yang miliki ya. Nah, menurut saya ini raket-raketnya oke, soliditasnya bagus, stabilannya juga bagus, dan raket-raket ini lebih ditujukan buat teman-teman yang secara kelas bisa dikatakan intermediate. Secara jam terbang udah lumayan, kekuatan tangannya udah bagus, kemudian powernya besar, fisiknya juga kuat guys ya. Jadi kalau kalian yang merasa masih pemula, kemudian beginner yang mungkin powernya masih pas-pasan, nah kalian harus hati-hati ya. Tapi kalau kalian mencoba, silakan aja ya, karena raket-raket ini bisa lebih dimaksimalkan buat itu tadi, yang sudah intermediate, kekuatan tangan udah bagus, fisik besar, power kuat ya, dan sebagainya guys ya. Raketnya apa aja? Langsung aja kita mulai lihat dari yang harganya paling kecil 200 ribuan ya. Ada raket dari brand Hikwa yang serinya Fighter Pro Z. Di sini yang saya pegang Fighter Pro Z5 ya. Ini rilis ya sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, tapi masih bisa dikatakan ya baru lah ya. Dan dari berbagai raket Hikwa yang udah saya coba, ini yang saya rekomendasikan ya di harga 200 ribuan dari Hikwa ya. Kita sudah coba yang Z8 dan Z9 yang memiliki stiffness kaku ya. Kalau Z5 ini dia medium ya. Nah, tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera kalian ya. Kalau pengen lebih memaksimalkan akurasi ya untuk kontrol flashing, kalian tinggal ambil yang cenderung kaku ya. Raket ini bisa ditarik hingga 32 lbs ya. Ini frame-nya standar dengan frame shape aero box ya. Di bagian sekitar pijon ini kuat boxnya ya. Nggak perlu diragukan lagi untuk stabilannya. Soliditasnya juga oke ya. Dan raket ini selain power yang enak, raket ini juga masih ada feel all-round ya. Jadi kalau kalian suka permainan-permainan cepat ya, drive, kemudian pukulan-pukulan yang cenderung datar, ini bisa kalian andalkan ya guys ya. Untuk perhatian, raket ini memiliki grip size yang kecil ya. Kalau Hikwa itu grip size-nya itu lebih kecil ya, paling kecil ya menurut saya jika dibandingkan dengan raket dari brand-brand lain ya. Jadi kalau kalian kurang nyaman dengan itu, tinggal kalian gripping dengan lilitan yang tebal guys ya. Oke, ini mantap ya. Masih saya simpan juga guys. Oke, kita lanjut di harga 300 ribuan. Ada velg serinya Gino 10 yang belum lama ini kita review ya, rilis tahun 2024 ya. Oke, ini menurut saya oke ya. Raket ini bisa ditarik hingga 31 lbs ya. Ini kemarin saya dapat BP-nya cenderung tinggi guys ya, beratnya 4U di sini ya speknya, tapi dia sedikit lari ke 3U awal guys ya. Udah kita coba ya, secara power ini asik ya, kemudian soliditasnya bagus, kestabilan juga oke guys ya. Raketnya cenderung kaku guys. Nah, ini tidak biasa ya. Jadi bisa kalian maksimalkan juga untuk kontrol flashing yang lebih terakurasi. Frame-nya standar, frame shape-nya dia aero box ya. Oke, mantap. Grip size-nya saya suka. Dia tidak besar dan tidak kecil ya. Termasuk yang favorit juga guys ya di raket dari brand Velg ini guys ya. Nah, untuk raket ini guys ya, secara spek itu sebenarnya dia tuh all-round guys ya, balance ya untuk BP-nya. Tapi yang saya dapatkan ini cenderung tinggi ya. Dan kemarin ada yang sharing juga, dia cenderung dapat tinggi. Jadi enak untuk bermain power ya. Jadi abaikan untuk spek yang tertera ya. Dan ini bisa kalian coba, dan menurut saya ini oke ya untuk bermain power guys ya. Oke, selanjutnya di harga 400 ribuan guys. Nah, di sini ada brand Siken ya, yang serinya Sonic 12, dan raket ini lama sekali ya bertahan sebagai juara bertahan di rekapitulasi raket terbaik untuk raket tipe power ya di range harga 400 sampai 700 ribuan guys ya. Ini menurut saya oke guys ya. Ada beberapa kali produksi ya untuk raket ini ya. Untuk yang saya pegang ini yang batch pertama, jadi ini tensionnya bisa sampai 32 lbs, karena yang baru-baru itu bisa sampai 35 lbs, tapi kurang lebih pada dasarnya ya hampir sama ya. Rata-rata raket ini itu dia berat ya, masuk 3U, kemudian BP-nya cenderung tinggi. Meskipun di sini terterangnya itu beratnya 82, BP-nya 295 ya. Tapi banyak yang sudah cerita, sharing-sharing, dapatnya 3U, kemudian BP-nya cenderung tinggi. Jadi memang raket ini untuk bermain power memang asik banget ya. Cuma ya ada yang suka terkesan dengan raket ini, tapi ada juga yang kurang suka ya, karena ternyata setelah dipakai menguras tenaga ya, ternyata berat ya. Dan memang ya, jadi ya raketnya lebih ditujukan itu tadi ya, buat kalian secara power sudah kuat, kekuatan tangannya udah bagus ya. Nah, ini raketnya menurut saya asik ya. Frame-nya standar, frame shape-nya ya aerobox gitu guys ya. Stiffness-nya ini dia
ya ada kaku-kakunya guys ya, meskipun tidak kaku-kaku banget ya. Oke, mantap ya. Nah, di range harga yang sama, misalkan ini terlalu berat, kalian bisa mencoba raket dari RS guys ya, yang serinya Micron Saber 16 Smash. Ini feel-nya sedikit lebih ringan ya. Soliditasnya oke, sudah kita coba ya, stabilannya juga bagus. Yang asik dari raket ini, itu frame shape-nya itu dia ada lancip-lancipnya ya. Jadi kalau kalian dalam permainan itu kombinasi power dan juga speed, nah kalian bisa mencoba ini guys ya, Micron Saber 16 Smash guys ya. Mantap, bisa ditarik hingga 30 lbs. Oke, kita lanjut di harga 500 ribuan guys. Di sini ada raket dari brand RS, serinya SND 91 Proof guys ya, bisa ditarik hingga 30 lbs. Kemudian ini framenya standar, kemudian frame shape-nya ini dia aerobox ya. Ini bisa kalian andalkan juga guys ya. Raketnya dia medium stiff ya. Oke. Nah, raket ini guys ya, selain power yang enak, feel-nya juga masih ada ringan-ringannya. Jadi untuk permainan cepat masih oke. Dan di harga yang sama 500 ribuan ya, selain SND ini kalian bisa mencoba yang Octagon ya. Octagon lalu ada AV Flash. Octagonnya itu yang 21 Proof atau 11 Smash. Kemudian yang AV Flash itu bisa mencoba yang AV Flash 61 atau 62 Proof ya. Nah, bisa kalian coba ya di range harga 500 ribuan ya. Ini masih saya simpan ya, karena ini feel swing-nya masih lebih enak ya jika dibandingkan dengan Octagon dan AV Flash. AV Flash saya masih simpan juga, tapi saya lebih merekomendasikan ini guys ya. Oke. Tapi kalau kalian cenderung lebih ke powernya, ambil yang AV Flash ya. Kemudian di harga 600 ribuan, 600-700 ribuan, nah kalian bisa mencoba ini guys, raket dari brand Yonex yang serinya Astrok 88 Play yang generasi ketiga guys ya. Dan ini jadi salah satu, jadi satu-satunya raket ya di seri Play ya menurut saya, yang feel powernya itu asik, soliditasnya lebih asik jika dibandingkan dengan raket tipe power di kelas Play yang lainnya ya. Ini lebih asik menurut saya ya. Astrok 88 Play generasi ketiga ya guys. Ini asik, frame-nya standar ya. Kemudian frame shape-nya aerobox, kemudian stiffness-nya itu dia medium. Nah, bisa kalian coba guys ya. Oke, kemudian di range harga 800 ribuan guys ya. Di sini ada raket dari brand Yonex lagi yang serinya Astrok 3DG ST, seri DG. Jadi ini bisa ditarik hingga 35 lbs. Dan sebenarnya ini ada ST dan HF ya. Tapi saya lebih merekomendasikan ini ya, karena ini dia cenderung kaku guys ya. Cenderung kaku, jadi bisa kalian maksimalkan juga untuk kontrol placing yang lebih terakurasi ya. Dan ini feel-nya sedikit lebih ringan jika dibandingkan dengan yang HF. Kalau HF itu dia BP-nya tinggi banget ya, kemudian beratnya juga sedikit aja lebih berat daripada ini ya. Yang ini feel arrow-nya sedikit masih ada, tapi kalau kalian mau powerful smash, ini juga bisa kalian maksimalkan ya. Frame-nya standar ya, frame shape-nya aerobox ya, cenderung kaku ya. Oke, jadi ya bisa kalian maksimalkan ya, transfer powernya pastinya bagus ya. Oke, asik, bisa kalian coba. Kemudian di harga 900 ribuan ya, nah kalian bisa mencoba ini raket dari brand Lining yang serinya turbo charging Marshall guys ya. Selain power, raket ini juga bisa kalian maksimalkan untuk speed ya, karena di sini ada bagian yang lancip-lancipnya ya. Turbo charging itu memang seri yang speed ya, tapi tentu aja kalau sekarang ini tidak hanya mengandalkan speed aja ya, juga dengan powernya guys. Jadi ini asik, kalau saya pakai, saya coba, memang feel-nya tuh lebih dominan powernya ya, baru speed ya. Asik ya, bisa ditarik hingga 28 lbs ya. Ini frame-nya standar, kemudian stiffness-nya ini dia medium guys. Oke, medium ya. Oke, dan sedikit ada flex-nya ya. Tapi nggak terlalu nge-flex banget, jadi tenang aja, masih bisa kalian andalkan guys ya. Oke, itu tadi ya raket-raket tipe power ya, yang bisa kalian coba ya dengan range harga yang bervariasi. Nanti tinggal kalian sesuaikan aja dengan budget teman-teman semua ya. Dan pastinya ini lebih ditujukan buat teman-teman yang secara kelas itu tadi intermediate, jam terbang udah lumayan, kekuatan tangan udah bagus, power besar, dan fisiknya kuat guys ya. Buat kalian yang pemula, hati-hati, tapi kalau kalian mau mencoba, silakan aja. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin ada rekomendasi lain, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Dan ini raket-raketnya cenderung baru, dan untuk lebih detailnya bagaimana review dari tiap raketnya bisa kalian cek aja untuk review pemakainya. Nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi ya. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya.